Apa kabarmu? Mana suaranya? Yang keras. Kabarku baik. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Apa kabarmu? Ayo bermain bersama. Tangannya nanti di pinggang ya. Taruh tanganmu di pinggang. Teriakan. Ikutin. Ikutin. Au. Mana tirukan? Mana? Tepuk tangan semuanya. Sani kok gitu sih teriak-teriak gitu? Aku kan kayak kepingin jadi rocker gitu loh Maria. Oh iya ya, biasanya rocker. Apa kabar ayah bunda, bapak ibu, papa mama, adik-adik semuanya? Baik. Karya. Kenapa? Aku tulis salaman Salaman? Bolehlah salaman. sama adik yang kecil-kecil. Oh ya, adik yang kecil-kecil, ayo salaman. Perkenalkan, ini adalah teman mama papa dulu. Sekarang Susan tidak berteman dengan papa mama, tapi sama kalian. Aku susah. Sebut nama dong, sebut nama yang keras. Oh, pantes R. Aku Susan. Siapa? Sebut namanya yang keras. Oh, bukan nama adik siapa? Bilal, no, yang keras. Susan. Siapa? Asisa. Susan. Siapa? Sebut namanya. Oh, Seri. Yang keras. Susan. Eva, sebut namanya yang keras ya. Aku Susan. Oh iya. Aku Susan. Sadar. Aku Susan. Siapa? Imira. Aku Susan. Aku Susan. Lo ada badut. Itu bukan bandel. Oh, semuanya seneng ya. Nggak takut sama boneka ya? Oh, enggak. Siapa yang berani sama boneka? Oh, nggak takut. Enggak takut. Emangnya Annabel? Iya, ternyata semuanya seneng ya sama boneka. Karena boneka itu mainan. Ya, ini ada boneka juga. Ini boneka ya? Ini tuh Nika. Namanya Oh iya Nina. Wah, senang sekali ya hari ini kita semuanya berkumpul lagi, nostalgia ya bunda ya. Siapa yang milenial? Gen Y ya. Kalau Gen Z. Gen Z, Gen Z, Gen Z, habis itu Gen Alpha. Apapun ya, kita semuanya masih di sini bahagia di acara Parent Talk Festival. Iya, kita ke atas dulu ya. Nah, boleh cari tempat yang nyaman ya, seenak-enaknya. Karya juga cari tempat di sini nih. Karya. Apa? Hari ini Kenapa? Karya cerita dong. Oh, cerita boleh. Iya, emang Karya mau cerita sih sebetulnya. Ada yang mau denger dongeng? Mau ya? Adik-adik tahu nggak sih? Sebetulnya sehari-hari kita itu hidup dalam dongeng, ya kan? Dulu cita-citanya ayah bunda, papa mama pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Oh, dokter. Udah tercapai belum? Siapa yang sudah tercapai jadi insinyur? Siapa? Siapa yang udah tercapai jadi dokter? Apa ya? Insinyur, dokter, presiden? Oh, belum lah. Belum ya, milenial belum. Oke, dongeng adalah kisah kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada dongeng yang berakhir happy ending, ada yang unhappy ending. Padahal sebetulnya semuanya happy ending. Kita nikmati prosesnya. Iya Kak Ria, tadi di belakang panggung aku ditanya Siapa? kakak-kakak, Nanyanya gimana? San kok kamu gak gede-gede? Terus Susan jawab apa? Itu bullying gak sih? Oh, bullying. Itu bullying gak sih? Kalau ngomong gitu, Susan dibully gak sih gitu? Itu semua orang se-Indonesia nanyanya gitu Kak Ria. Yang sabar ya Sania. Terus aku ya jawab opo.
Ya terserah Susan, Susan jawab apa? Aku nggak mau gede. Loh, kenapa? Nanti aku punya masalah seperti kalian. Masalahnya apa? Ya, tanya bayar KP. Bayar KPR emang Susan ngerti? Gak mau aku. Oke. Ya, sekarang Kak Ria sebelum masuk dongeng, Kak Ria pengen ngajak anak-anak, ayah bunda semuanya untuk bermain ya. Kita main dulu nih. Coba Kak Ria mau bilang tirukan ya, atau lakukan apa yang Kak Ria bilang asalkan ada cue-nya. Cue-nya adalah Parent Talk Festival. Latihan ya. Parent Talk Festival, pegang pipi. Parent Talk Festival, tolak pinggang. Parent Talk Festival, pegang kening. Parent Talk Festival, pegang bahu. Aduh berat. Sekarang pegang hidung. Tuh kan? Kan cue-nya adalah lakukan atau tirukan kalau ada Parent Talk Festival. Kalau tidak ada, jangan. Iya nih nggak fokus. Oke ya, Susan fokus ya. Oke. Parent Talk Festival tertawa. Parent Talk Festival menangis. Parent Talk Festival melotot. Sekarang merem. Nggak ada. Udah pinter ya. Parent Talk Festival teriak oh. Parent Talk Festival teriak ii. Sekarang Wah, ada yang bilang, ayo, yang bilang ke sini. Yang bilang ke sini. Tadi siapa yang bilang Ayo. Oh enggak ya. Oke. Parent Talk Festival siap gerak. Parent Talk Festival istirahat di tempat gerak. Tegak gerak. Keren. Keren nih. Teguh, fokus. Parent Talk Festival tegak gerak. Parent Talk Festival lencang depan. Parent Talk Festival tegak gerak. Parent Talk Festival berhitung. 2, 3, 4. Turun dulu sebentar. Sekarang Parent Talk Festival lompat. Lompat bang. Parent Talk Festival maju 1 langkah. Maju. Sekarang mundur. Ini dia mundur padahal kan harus Parent Talk Festival baru ya. Ya itu namanya nggak fokus Kak Ria. Ya nggak apa-apa. Ini juga mama papanya belum tentu bisa kok. Iya kan? Oke, Parent Talk Festival, tepuk tangan. Sekali lagi. Udah pada pinter ya? Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Aduh, kenapa sih? Nanti Susan, nanti kamu nyanyi nggak dikasih tepuk tangan? Iya, soalnya nggak ada pilunya. Ya ampun. Oke, kita mulai kalau gitu ya. Karya mau cerita tentang rusa. Kak Ria, aku nggak mau turun ya. Kenapa? Nanti aku leleh. Emang kenapa? Kenapa Mas? Ceritanya tentang seekor rusa yang tinggal di dalam gua, di dalam hutan. Kayak di sekarang nih ya. Di urban forest ini kan banyak tanaman, banyak pohon ya. Di hutan ada apa aja adik-adik? Selain pohon. Ada hantu. Hantu. Ada ular, ada apa lagi? Ada apa? Harimau. Ada. Ya. Nah, di salah satu sudut hutan itu ada gua. Di dalam gua ada rusa yang cantik sekali. Oh, cantiknya itu pakai make up. Masa rusa pakai make up? Pakai bulu mata. Enggak. Dia emang udah lentik bulu matanya. Rusanya itu saking cantiknya ya, sampai kita sebutnya itu cantik. Susah bisa nggak yang panjang gitu? Rusanya itu cantik banget. Waduh, ada yang bisa bilang rusanya itu yang panjang. Rusanya yang panjang. Gitu. Masih ada yang banget.
Saking cantiknya sampai banyak pemburu yang ingin menangkap dia. Makanya dia selalu sembunyi di dalam gua. Karena pengalaman dia berkali-kali dia ditangkap pemburu. Akhirnya bisa lepas, ditangkap lagi. Lama-lama dia capek. Akhirnya dia ngumpet. Itu di karantina ya kak? Enggak. Oh, ya, itu kesadaran sendiri. Demi untuk menyelamatkan jiwanya, dia selalu berada di gua. Gak punya teman dong. Iya ya. Adik-adik kalau sendirian di rumah, nggak pergi-pergi, nggak sekolah, punya teman nggak? Tetangga. Nah, si rusa ini akhirnya berteman sama satu ekor binatang yang kecil, hitam, Semut. bukan semut, yang bisa terbang, punya sayap. Apa namanya? Burung, punya sayap kok. Beruang punya sayap nggak? Beruang gak punya sayap. Kalau beruang? Punya uang. Oh iya, beruang, namanya aja beruang. Nah, si burung gagak yang menjadi sahabatnya si rusa. Si burung gagak itu selalu melaporkan kalau ada pemburu yang datang, dia akan bilang sama rusa. Misalnya Karya jadi rusanya, Susan jadi burung gagak. Hai, burung gagak. Aku sendiri. Ya, Susan ini nggak mendalami peran ya. Susan jadi burung gagak. Hai rusa. Iya, ada apa? Di sana di luar itu ada pemburu. Jangan keluar ya. Oh iya, aku akan mendengarkan kodemu. Kalau waktunya aku bisa mencari minum, bilang ya. Iya, kalau aku bilang tempe di dalam. Oh, Kalau aku bilang tempe jangan keluar. oh, kalau dibilang tempe jangan keluar. Kalau aku bilang tahu boleh keluar. Oh, oke. Karena kan rusa juga haus ya. Makanya dia menurut apa kata burung gagak. Pas si rusa ingin minum, dia masih menunggu-nunggu kode dari burung gagak. Tempe. Waduh, tempe boleh keluar gak? Gak boleh, berarti tempe itu harus di dalam. Aduh, aku sudah haus sekali. Udara panas seperti ini. Tahu! Oh, tahu. Boleh keluar ya? Wah, boleh. Akhirnya si rusa itu mendekati danau, sungai yang ada di dekat gua. Dan dia minum, adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, segar. Kita juga harus banyak minum ya, adik-adik ya. Rusa. Ada apa? Aku punya sop. Aduh, punya sop. Iya, kamu mau sop nggak? Oh, siapa yang mau makan sop? Sop isinya apa aja? Wortel, terus daun bawang, ini enak ya. Terus apa lagi? Apa? Tomat, jagung, kol, iya. Terus apa lagi? Brokoli, telur puyuh. Ih, kreatif ya Bunda. Apa lagi? Apa nama? Ada yang satu yang belum disebut. Buncis. Apa? Ah, iya, kentang kesukaanku. Nanti sisanya buat terkedel ya, Bu. Oh iya, boleh. Nah, akhirnya mereka pun bersahabat, makan bersama, minum bersama. Suatu ketika si burung gagak memanggil-manggil si rusa ketika rusa sedang tidur di gua. Rusa. Ada apa? Kok masih ngantuk? Rusa. Aduh, ada apa sih burung gagak kok buru-buru banget? Itu loh, ada orang yang itu Mau apa? itu ada orang yang Orang apa? orang hutan orang hutan. Kok orang hutan? Itu ada orang yang mau tenggelam di sungai. Hah? Iya, kasihan dia mau tenggelam, hampir mati. Waduh, ada penebang kayu yang hampir mati terapung-apung di sungai, adik-adik. Ditolong nggak? Ditolong nggak? Oh iya ya, sisa sop masih ada. Kita berikan untuk si orang yang mau tenggelam itu ya. Gimana sih rusa ini? Orang mau tenggelam kok dikasih sop? Oh, terus orang mau tenggelam dikasih apa dong? Ya ditolong. Oh, ditolong. Oh, bukan dikasih sop. Ya enggak, ya ditolong. Kita tarik. Oh, ya udah tarik aja. Aku nggak mau keluar gua. Nanti aku ditangkap sama si penebang kayu. Lu janganlah, please. Orangnya mau mati. Aduh, mau mati. Tapi kalau aku menolong dia, aku juga mau mati. Aku pasti nanti ditangkap dia. Kan buluku bagus. Aku adalah rusa yang cantik. Tandukku juga bercabang-cabang indah. Kulitku itu keemasan, bintik-bintik. Aduh, kamu itu narsis. Kok dibilang gitu?
sama orang. Gak usah takut. Waduh. Iya. Nanti Oh, jalan, ayo. akhirnya si rusa ditarik sama si burung gagak. Si rusa kan punya tanduk, lebih gede badannya dan kuat. Kalau burung gagak kan kecil, gimana bisa menolong orang ya adik-adik ya? Nah, sampai di sungai beneran adik-adik. Itu ya, si penebang kayu itu hampir tenggelam. Dia hanya berpegangan kayu yang cuman sedikit ini. Dia sudah kehabisan tenaga adik-adik. Dia memegang ini. Adik-adik pernah nggak hampir tenggelam waktu renang? Pernah nggak? Aduh, jangan sampai ya. Makanya harus latihan renang ya, biar nggak tenggelam ya, biar nggak. Nah, itu si penebang kayu sudah kehabisan tenaga. Dia megang-megang terus. Akhirnya si rusa yang tadinya tidak mau keluar dari gua karena rasa kasihan, belas kasihnya melebihi rasa takutnya. Takut karena menyelamatkan diri kan dia, tapi belas kasihnya lebih tinggi daripada rasa takut untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya si rusa itu pun menarik. Ayo kita tarik si penebang kayu yang hampir tenggelam ini. Ayo adik-adik kita tarik ya. Hitungan ketiga kita tarik sama-sama ya. 1, 2, 3. Aduh, badannya gede juga ya. Ayo semuanya bantu dong. Ayo kita angkat tangannya. Ada yang pegang tangan kiri, ada yang pegang tangan kanan. Hitungan ketiga kita angkat ya. Sambil berdoa ya. 1, 2, 3. Bismillah. Ada yang belum angkat, ada yang belum bantu. Ayo. 1, 2, 3. Akhirnya si penebang kayu basah. Sudah berapa hari ternyata dia ada di dalam sungai yang arusnya deras, hampir menghanyutkan tubuhnya. Alhamdulillah. Terima kasih rusa, terima kasih burung gagak, kau telah menolong aku. Iya, lain kali hati-hati ya kak ya. Iya, aduh cantik sekali rusa ini. Rusa, jangan sentuh aku, kata si rusa. Jangan dekati aku. Kamu pasti akan mengajakku pulang ke rumah, iya kan? Oh tidak, aku harus berterima kasih. Aku tidak akan mencelakakanmu. Terima kasih ya rusa ya. Tapi kamu harus berjanji, kamu tidak akan cerita kepada siapa-siapa tentang keberadaanku ini. Oh, maukah kau berjanji, Bapak penebang kayu? Kalau kau tidak mau berjanji, akan aku ceburkan lagi ke dalam sungai. Oh jangan. Aku berjanji, aku tidak akan bilang siapa-siapa kalau di sini ada rusa yang sangat cantik. Terima kasih, maaf ya. Sudah, tinggalkan kami. Lupakan, jangan cerita kepada siapapun. Kalau sampai ada yang tahu aku di sini, aku yang akan celaka. Aku akan ditangkap, dicari oleh semua pemburu. Iya, berjanjilah ya kak ya. Oh iya, saya berjanji. Nah, akhirnya penebang kayu pun pulang. Selama berbulan-bulan dia tidak cerita kepada siapapun bahwa dia pernah diselamatkan oleh rusa dan burung gagak. Tetapi adik-adik, Kenapa kak Ria? bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Keadaan ekonomi Pak penebang kayu ini mulai menurun. Istrinya sakit, anaknya butuh sekolah, harus membayar KPR, harus ada cicilan mobil, harus banyak ya. Coba mak, sebutkan mak. Apa aja mak? Uang bulanan, asuransi, apalagi mak? Kak Ria jangan curhat. Bukan curhat, ini kisah yang realistis. Akhirnya ada pengumuman dari seorang raja. Barang siapa yang bisa menemukan keberadaan rusa yang cantik, bulunya indah, tanduknya bercabang-cabang indah, akan mendapatkan hadiah. Hadiah dari raja sebesar berupa emas lantakan. Berapa kilo? 500 kilo. Bukan 50 ya. 500 apa 51? 500 kilo emas lantakan akan menjadi hadiah bagi siapa saja. 200 apa? 200.000. Itu mah kecil. Anak kecil San, itu sudah sangat berharga. Akhirnya si tukang kayu galau. Wah, si tukang kayu nih gimana ya? Enaknya gimana ya? Enaknya aku cerita apa enggak ya?
Gimana Bu? Cerita apa enggak? Lapor enggak ke raja? 500 gram. Istrinya sakit, KPR pasti udah langsung lunas. Cicilan mobil lunas. Cerita apa enggak? Tapi kan dia udah berjanji tidak akan cerita. Gak apa-apa kali Kak Ria. Kenapa? Kan rezeki tidak kemana. Jadi menurutmu Ya kira-kira ya gimana ya? gimana? Galau nggak kayak gitu? Ada kesempatan loh, kesempatan kita datang 2 kali dalam hidup gitu kan? Gimana ya Pak ya? Kayaknya terima aja deh Pak. Kan nanti kita bisa beramal Pak. Kita bersihkan nanti uangnya Pak. Kak Ria, Apa? ceritanya gimana? Diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Kita nyanyi dulu. Diterima apa enggak tawaran dari raja, tapi dia masih berpikir istikharah enggak? Waduh, kok istikharah? Mau melanggar janji kok istikharah? Jangan dicampur ya, yang hak dan yang batil. Oke, kita nyanyi dulu sambil menunggu keputusan apakah dia menerima emas 500 gram itu atau tidak. Kita butuh waktu itu, ya. Musik. Semua ikut nyanyi ya. Semua ikut nyanyi ya. Jadi ingat pesan Bu Guru Iya ya. dengan pengalaman, dengan apa yang kita kaji, pertimbangkan. Aduh. Yuk nyanyi. Ibu guru kami Pandai bernyanyi, pandai mengaji juga. pandai bercerita, asik sekali. Aku dibimbingnya Dengan setulus hati, jadi orang terguna di kemudian hari. nyanyi sama-sama yuk. Kapal api, kakinya begini. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang Sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. pada hari Minggu, ayo. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di mana suaranya? Pak Kusir yang sedang bekerja mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey! Tik-tuk, tik-tak, tik-tuk, tik-tak, tik-tuk. Suara sepatu kuda, tuk tik tak mana suaranya? Lagu lama loh. Tik tak suara sepatu kuda lagi. Tuk, tik-tak, tik-tuk, tik-tak, tik-tuk, tik-tak, tik-tuk. Tik tuk tik tak suara sepatu kuda
show nggak? Karya terharu dan karya menangis. Aduh, terima kasih Bunda. Saya lagi gendong Susan nih, boleh? Terima kasih. Aduh, dulu masih segini ya. Sekarang membantu orang tua mengusap peluh. Oke, kita lanjutin dongengnya. Tadi sampai mana ya? Sampai karya keringetan. Ceritanya, wah terima kasih. Wah, alam bersahabat sama kita. Langsung agak redup. Terima kasih matahari. Adik-adik bersahabat nggak dengan alam? Jadi selain makan sehat, adik-adik juga tiap hari sempatkan diri untuk melihat langit. Mau siang, mau malam, ayah bunda kalau lagi suntuk, lagi stres kerjaan, lagi rasa lelah, capek, sedih, lihat langit yang meluaskan jiwa, lihat laut yang luas tak terbatas, ya kan? Nah itu gunanya bersahabat, supaya alam juga baik sama kita ya. Jadi cuacanya yang tidak anomali. Kan kita tidak bisa dipisahkan antara Tuhan, manusia, dan alam. Tuh segitiga cinta segitiga. Itu maksudnya, bukan cinta yang lain. Oke, Bapak penebang kayu kira-kira melapor ke raja nggak? Kalau dia ketemu. Saya nanya bapak-bapak, lapor nggak ke raja? Oh jangan, berubah pikiran. Berubah pikiran tadi lapor. Yang lain ibu-ibu ngomong nggak ke raja supaya dapat hadiah? Ngomong nggak? Ngomong nggak Bu? Ngomong. Oke. Karya. Kenapa? Itu juga punya masalah. Oh iya. Semua punya masalah orang hidup. Tandanya orang hidup punya masalah. Oke, kalau gitu akhirnya sang penebang kayu cerita kepada raja. Maka para pengawal dan tentara raja datang ke gua di hutan yang ada rusa dan gagaknya. Pengumuman, rusa silakan keluar dari gua. Aduh, aku kok kecolongan. Maaf ya, rusa. Aku kok tidak tahu kalau ada orang datang ke sini. Si burung gagak menyesal karena dia terlambat untuk memberitahu. Dia burung gagak itu sebagai CCTV kan. Ternyata CCTV-nya nggak on. Akhirnya ketahuan, tentara kerajaan sudah sampai di depan gua. Si rusa lemah, pasrah, menyerahkan diri dengan sukarela keluar dari guanya dan dibawa ke istana raja. Burung gagak, aku harus ikut perintah raja. Apa boleh baut? Baut? Apa boleh Nur buat? Nur buat, Sri Mulat dong. Apa boleh buat? Rusa, kita akan berpisah. Iya burung gagak, kau adalah sahabatku yang setia. Kamu tidak pernah mengingkari janjimu dan kamu selalu menemaniku. Ya, rusa selamat jalan ya. Iya, aku harus ikut apa kata raja. Baiklah. Tapi kan kamu nanti enak tinggal di istana. Tapi kan jauh dari kamu sahabatku. Oh iya, aku kan kepingin ke istana. Jangan, belum tentu enak. Yang paling enak adalah tinggal di tempat sendiri. Oh iya, aku ingat peribahasa. Peribahasanya apa? Peribahasa? Rumahku istanaku baiti jannati. Ada lagi peribahasa, seenak-enaknya hujan. Hujan apa? Hujan apa Bu? Seenak-enaknya hujan di negeri orang, lebih enak hujan. Nah, apa tuh? Seenak-enaknya hujan apa? Seenak-enaknya hujan emas di negeri orang, lebih enak. Lebih enak hujan emas di negeri sendiri. Oh ya iyalah. Hujan batu, seenak-enaknya hujan emas di negeri orang, masih enak hujan emas di negeri sendiri. Oke, akhirnya dalam perjalanan itu si rusa yang juga di situ ada pengawal, ada raja di kereta kencananya, dan juga ada si penebang kayu yang menunjukkan jalan. Si rusa melirik sambil terus berjalan menuju ke istana. Ternyata kau tidak
bisa memegang janji. Kau hianati janjimu, padahal aku sudah menyelamatkan jiwamu. Sekarang ini balasanmu. Kamu mau mencelakakan nyawaku. Maaf, aku tidak kenal kamu. Jangan pura-pura. Isi penebang kayu pura-pura gak kenal. Jangan pura-pura, aku masih ingat wajahmu. Aku tidak tahu. Hei, katakan, kenapa? Apa yang membuatmu? Ini sudah bertahun-tahun. Kenapa kamu bocorkan rahasia ini? Maaf, aku sangat membutuhkan. Aku sangat membutuhkan emas yang nanti akan aku tukar, aku jual. Karena, sudahlah. Ternyata percakapan mereka berdua didengar oleh raja, adik-adik. Si raja di kereta kencana yang tertutup. Dia mendengar percakapan rusa dan si penebang kayu. Akhirnya sang raja pun marah. Oh, jadi kamu mengkhianati janji bahwa kamu tidak akan membocorkan rahasia tentang keberadaan rusa. Oke, kalau gitu si penebang kayu, kamu masuk penjara. Oh, aku masuk penjara. Padahal aku menginginkan 500 gram emas. Kenapa akhirnya jadi masuk penjara? Oh. Nasi sudah menjadi bubur, Nasi sudah menjadi bubur. tetapi bubur masih bisa pakai abon, pakai daun bawang, dan juga pakai cakwe. Jadi maksudnya apa? Dinikmati aja. Oh iya, nasi sudah menjadi bubur, nggak masalah, udah terlanjur, kita jalani aja sambil istighfar. Nah begitu kisahnya, dan akhirnya raja tahu permasalahannya, semuanya akhirnya dibebaskan, dan si penebang kayu pun diberikan uang untuk keperluan hidupnya. Ini kebetulan raja yang bijaksana. Coba raja yang bijak sini. Oke, sekarang Karya pengen, dari tadi kan kita udah berapa lama ya? Oke, tirukan ya, hanya menirukan. Kucing-kucing, anjing-anjing. Mana suaranya? Ayo, yang keras suaranya. Tirukan. Kucing-kucing, anjing-anjing. Kucing, anjing. Kenapa kok pelan? Takut nanti dikira gak sopan. Oh iya, terus Ular, tikus. Ular, tikus. Tikus, ular. Ularnya berapa? ya bisa ya. Yang barusan jawab siapa tuh? Hah? Ularnya berapa? Oh, tadi ada satu yang bisa. Siapa tadi yang jawab? Dia ya? Dia ya? Ularnya berapa? Ularnya berapa? Oh si bapaknya ternyata. Kirain si anaknya ini anaknya. Bukan. Oh disuruh tirukan kok dihitung. Ah tadi disuruh hitung benar. Ini disuruh tirukan kok. Sekarang Karya. Oh ya oke. Ini guyonan lama. Tirukan ya. Kek kakek kok kuku kaki kakakku kiki kaku kek. Malah mulai dari zaman dulu masa nggak bisa sampai sekarang. Ayo, ini dari tahun 90-an loh. Ayo ya. Ayo, kek kakek kok kuku kaki kakakku kiki kaku kek. Ada yang bisa? Mau coba? Ada yang bisa mau coba? Kek kakek kok kuku kaki kakakku kiki kaku kek. Bisa nggak? Mau close up nih. Bisa nggak? Kek kakek kok kuku kaki kakakku kiki kaku kek. Bisa nggak? Wah, nggak ada yang mau coba, gimana sih? Oke. Nah, sekarang ada permainan lagi matematika. Mau yang ringan apa yang berat? Mau yang berat? Oke. Ada seorang nenek yang mau mewariskan sapinya di ternaknya itu. Kita kalau bikin sop butuh kaldu nggak? Kaldunya bisa ayam, bisa juga sapi. Nah ini ada sapi, 19 ekor sapi mau diwariskan kepada ketiga anaknya. Anak pertama akan mendapatkan 50% dari jumlah sapi yang ada. Anak kedua 25%, anak ketiga 20%. Jumlah sapinya itu 19. Jadi kira-kira anak pertama dapat sapi berapa? 19. 50%-nya 9,5. Anak kedua 25% berarti dapat berapa? 4,75, ya kan? Anak
Anak ketiga 20% berarti mendapat sapi berapa? Aduh rumit ini. 3,8 ya. Ya sekitar itulah ya. Mereka nggak terima. Kau bisa? Masa aku untuk sapi 9,5? Lah setengahnya mati. Oh iya berarti kalau setengahnya berarti kan harus disembelih. Gak setuju anak yang lain, tidak bisa. Kita harus pertahankan karena saya mau beternak, saya nggak mau disembelih. Jadi harus dalam keadaan hidup. Saya ingin ternak dan berjualan di pasar. Ribut setiap hari, tetangga sampai, aduh berisik sekali. Kurang ajar kamu, dasar kamu. Apa sih? Sampai kayak gitu kata-katanya itu pada satu saudara ya, adik kakak satu kandung ya, satu ibu bapak. Tapi mereka bertengkar gara-gara apa? Rebutan sapi. Rebutan sapi. Tetangganya itu loh cuma punya satu sapi. Dia tidak ribut, dia tidak mengeluh, dia bisa hidup sederhana apa adanya. Akhirnya dia memberanikan diri, nekat dah udah deh, sapi satu akan saya serahkan. Kalau 20 kan gampang ya baginya. Dia bilang, udah kak, sapi ini ambil aja. Daripada saya tiap hari mendengarkan suara keributan. Hidup di rumah sendiri kok bagaikan neraka. Udah ambil aja, bagi sana, makan semuanya. Senang mereka bertiga, jadi 20 gampang baginya. Kalau gitu kita bagi ya. Berarti anak pertama mendapatkan sapi berapa dari 20 itu? 10, wongkol ya, utuh. Anak yang kedua mendapatkan, aduh terima kasih, ini juga minuman sapi kan. Tahu aja, maaf ya. Terima kasih Cimori. Terus anak kedua dapat berapa sapi? Pinter. Anak ketiga dapat berapa? 20%. Dapat berapa? Kok 2 sih? 4 dong. 10, 5, 4, 19. Loh, kok pas 19? Sapi yang satunya balikin. Terima kasih Pak, baik sekali sudah meminjamkan sapi kepada kami. Ini saya balikin, saya nggak punya beban. Luar biasa, tepuk tangan. Kok bisa begitu ya? Pikirkan. Oke, lagu terakhir. Siapa yang cita-citanya pengen jadi peternak? Saya nggak tanya dokter. Udah banyak dokter, banyak penyakit juga ya ternyata ya. Siapa yang pengen jadi peternak? Pengen jadi petani? Pengen jadi guru? Nah, mau pengen jadi apapun, adik-adik harus punya mental yang baja, punya hati yang tulus, yang baik, yang pemurah, ya. Dan juga harus belajar apa yang diajarkan Bapak Ibu guru di sekolah, pelajarannya apa. Termasuk juga berlatih. Berlatih apa, San? Memakai sepatu sendiri. Iya. Memakai uang sendiri. Uang sendiri, bukan uang temennya ya? Iya. Ya benar, jadi adik-adik itu dididik, diajar dan dilatih oleh para orang tua dan juga guru. Ayah bunda di sini juga bisa ikut parent talk kan ya? Jadi supaya tidak salah mendidik anak. Kayak Kak Ria. Kenapa? Salah mendidik aku. Loh, kenapa? Aku tidak dibesarkan. Oh iya ya, biasanya kan kita membesarkan anak ya. Ini mengecilkan anak. Iya, aku sampai sekarang tetap aja kayak gini. Susan nih udah berpuluh-puluh tahun kayak gini loh, Dek. Nah, kita nyanyi lagu cita-citanya pengen jadi apa? Guru. Pengen jadi apa? Wah, pembuat pesawat. Pengen jadi apa? Cita-citanya pengen jadi apa nanti? Tidak tahu. Pengen jadi apa? Belum tahu. Pengen jadi apa? Harus tahu dong. Pengen jadi apa? Polisi, bukan polisi tidur ya. Susan, besok gede mau jadi apa? Aku kepingin pintar biar jadi dokter. Kalau benar jadi dokter, kamu mau apa? Mau suntik orang lewat. Anjus. Kalau nggak sakit kenapa disuntik, San? Kan harus vaksin. Oh iya. Susan, cita-citamu apa lagi? Aku
pesawat, bisa bikin jembatan. Cita-citaku menjadi orang pintar. Harus pintar ya. Cita-citaku ingin jadi presiden. Boleh nggak Sultan jadi presiden? Enggak lah. Ya nggak boleh lah, boneka kok. Oh presidennya boneka. Tapi ingat sinau, belajar dan orang nakal. Ya nakal tak cewek kopingmu. Ada yang suka dijewer nggak sama mama? Oh yang telinganya lebar pasti suka dijewer tuh. Enggak ya ma, nggak kayak dulu. Pola pendidikan nggak kayak zaman dulu. Dulu jewerannya bu guru, pak guru, mama berkah. Anak jadi pinter. Sekarang lapor polisi. Makanya cari berkah dari para guru dan orang tua. Susan, 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 besok gede mau jadi apa? Aku kepingin pintar biar jadi dokter. Ayo yang terakhir lagi. Kalau benar jadi dokter, kamu mau apa? Yang Aku suntik orang lewat. Anjus, anjus, anjus. cita-cita yang kekinian dong San. Cita-citaku agak ingin jadi dokter. Amin, amin. Cita-citaku ingin jadi YouTuber. Oh iya, Cita-citaku ingin jadi influencer. oh iya, influencer. Cita-citaku ingin jadi dispenser. Oh, dispenser. Kalau ya jadi dispenser. Yang bikin orang sejuk. Oh iya. Tapi ingat sinau, belajar dan orang nakal. Ya nakal tak cewek kopingmu. Terima kasih ayah bunda. Love life learning ya. Jadi terus belajar. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susan mau pergi dulu, mau ngobrol dulu sebentar dong. Susan apa kabar? Kamu tahu nggak aku jadi apa nih hari ini? Jadi Lo? Baunya pesing. Baunya pesing ya, Kalau itu jadi apa? Kalau itu jadi apa? jadi manten. Oh. Ini jadi gagang pintu ini. Susan, Jadi tapi udah gede ini jadi apa sih sebenarnya sekarang? Aku Berubah-ubah deh kayaknya, kecil jadi dokter, jadi influencer. konsisten. Jadi apa? Dispenser? Ya, aku jadi motivator. Oh,